Gendut ini mengerikan. Dia mengambil topi gadis itu. Karena tindakan ini, ayahnya memukuli lebih dari 800 orang hingga tewas. Gadis kecil itu ingin topinya kembali. Mengembalikannya, didorong oleh anak ini lagi, dan dikutuk di mulutnya. Tapi gadis itu juga tidak baik. Aku hanya mengatakannya 2 kali. Jadi apa? Kamu pengecut. Gadis itu memutuskan untuk pergi. Teddy hanya bisa menangis kesakitan. Kemudian pihak sekolah mengundang orang tua. Ayahnya adalah Phil. Dia pergi menemui orang tua Teddy. Pihak lain berbicara terus-menerus. Phil tidak peduli sama sekali. Keluar dari gerbang sekolah, wanita itu masih mengutuk dan menyuruh suaminya untuk membalas dendam. Gadis itu sedikit khawatir. Dia tidak perlu khawatir tentang ayahnya. Itu adalah ketakutan dipukuli sampai mati. Pria ini juga seorang preman, datang dan meninju dada Phil dengan tinju ringan. Tapi Phil tidak mau peduli padanya. Melihat istrinya semakin merambah, pria itu langsung menyerang dari belakang. Lengan seperti penjepit mengunci leher lawan, dan sang istri berteriak dan bersorak. Para guru melihat pemandangan ini. Orang tua Teddy pun kehilangan muka karena hal itu. Mata sang istri dipenuhi dengan niat membunuh. Permusuhan ini tidak dapat diselesaikan. Malam itu dia pergi ke rumah kakaknya Gator. Adik laki-laki adalah penjahat juara super universal. Wanita itu menceritakan semuanya. Gator adalah karakter dengan darah di wajahnya. Tentu saja dia tidak bisa menolak. Besok harus balas dendam. Namun Phil merasa aksi kemarin terlalu berat. Jadi dia pergi ke tempat kerja orang tua Teddy untuk meminta maaf. Ayah Teddy juga pria yang setia. Melihat sikap lawannya, dia memaafkannya. Sedikit yang dia tahu bahwa sang istri telah menemukan seseorang yang akan mengajar Phil. Phil baru saja tiba di pom bensin ketika sebuah truk pickup merah berhenti tepat di belakangnya. Ada beberapa preman di mobil yang turun. Bukankah ini bahkan mencari kematian? Bisakah saya minta bensin? Tolong. Saya hampir selesai. Aku ingin menuangkan sekarang. Tidakkah kamu mengerti? Phil diperhatikan oleh sekelompok preman. Pemimpin pergi untuk menutup pom bensin. Phil tidak mau peduli. Membuka bautnya lagi dan terus mengisi. Preman itu menggunakan bahasa kasar lagi. Melihat kakak ditangani, para junior bergegas. Phil ingin bertanya siapa yang mengirim orang-orang itu, tetapi orang-orang ini sangat keras kepala. Dia bisa pergi begitu saja. Gator setelah mencari tahu, marah, memutuskan untuk menangani masalah itu sendiri. Gator pergi ke lingkungan dekat rumah Phil. Melihat 2 orang menunggang kuda keluar, mereka masuk ke dalam rumah. Setelah ban bocor, dia pergi ke ruang bawah tanah dan menemukan beberapa dokumen penting. Dia membawanya pulang untuk belajar. Ketika Phil menemukan ban bocor, dia sadar ada sesuatu yang salah, bahwa seseorang telah memperhatikannya. Gator menemukan cara untuk menghasilkan uang. Dia menelepon komplotannya, Cheryl. Ternyata Phil dulunya adalah seorang polisi internasional, memata-matai seorang gangster dengan posisi tinggi. Dalam sebuah aksi penting, sukses menjerat Taipan Denite, putra Denite, karena menolak menyerah ditembak mati di tempat. Saat itu Denite bersumpah, menginginkan nyawa seluruh keluarga Phil. Phil demi keselamatan keluarganya juga bersembunyi. Cheryl adalah mantan bawahan Denite. Mereka akan menjual informasi Phil kepada Denite. Cheryl langsung menulis surat kepada pengacara Denite. Setelah Denite segera memberangkatkan 3.000 asasin, Phil harus ditindak. Phil melalui tetangga Tido. Ketahuilah bahwa Gator adalah ahli tusukan ban. Bannya dibuat olehnya tanpa ragu. Phil yang marah menemukan Gator di pub. Melihat pihak lain tidak takut, Phil sangat marah. Ketika dia tiba-tiba memperhatikan Cheryl di sampingnya, dia dengan santai meninggalkan bar. Setelah keluar untuk mengambil telepon, dia menemukan informasi Cheryl. Ketika dia melihat Cheryl yang merupakan bawahan Denite, dia menyadari bahwa identitasnya sangat terbuka. Tapi untuk menghukum Gator, Phil pergi ke pabrik obat Gator. Melihat obat-obatan di pabrik, memutuskan untuk memutus jalur kehidupan Gator. Bor lubang kecil di bawah lampu. Pompa bensin ke dalam. Isi ulang meja dengan bensin. Phil akan pergi. Tapi dia melihat seekor kucing. Ketika dia pergi untuk menangkap kucing itu, sebatang besi membuatnya pingsan seketika. Dia diikat oleh sekelompok 3 preman. Itu orang-orang di pom bensin. Ingin balas dendam.
Pemimpin menekan kepala Phil ke bawah. Dia juga mengatakan ingin memukul putri Phil. Phil tampaknya digosok dengan lebih banyak kekuatan. Dia melakukan serangan balik. Pemimpinnya tewas di tempat. Diikat tidak memengaruhi stamina Phil. Orang-orang ini menyesal dilahirkan. Dia kembali ke rumah, ingin mengeluarkan putrinya dari sini. Karena dia tahu Junior Danny T. Jimmy akan ada di sini. Tapi Jimmy memimpin 3.000 pembunuh untuk mengejar. Satu ditemukan oleh tetangga Phil dan langsung dibunuh. Dia membunyikan klakson untuk mengingatkan Phil. Tembakan terdengar, kematian langsung. Phil buru-buru mematikan lampu. Dia menyuruh putrinya bersembunyi di ruang bawah tanah dan mengambil senjata. 3.000 pembunuh mulai beraksi. Menendang membuka pintu, Phil segera menembaknya mati. Namun tembakan itu juga membuat putrinya menjerit. Pembunuh itu segera mengikuti. Phil di depan si pembunuh tidak bisa diganggu. Gadis itu langsung lari ke hutan, menabrak Cheryl lagi. Pada saat Phil mengejar, musuh sudah berlayar dengan kano. Melihat polisi, Phil meminjam mobil untuk mengejar sampan. Cheryl tiba di pangkalan, berdebat dengan antek-anteknya bagaimana cara menanganinya. Saat seseorang menyalakan saklar lampu, jebakan di bola lampu yang dibuat Phil tiba-tiba meledak. Api besar menyebar ke seluruh pabrik. Semua obat berubah menjadi abu. Gator sangat marah, memutuskan untuk memberikan putri Phil kepada Danny T. Dengan cara itu, dengan imbalan uang. Saat ini, Phil juga mengejar tempat itu. Melihat Gator hendak kabur, dia berbalik dan mengejar Gator. Saat melintasi jembatan, polisi membiarkan orang mengangkat jembatan. Mobil Gator lewat dengan mudah, sedangkan mobil Phil menabrak barikade. Putar 10 kali di udara untuk berhenti. Gator melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri dan mengeluarkan senjatanya. Putri Phil selalu mengemis. Gator dengan tidak sabar menoleh. Phil berdiri sekarang, gerakan yang membuat Gator tidak enak badan. Lalu ambil pistolnya. Tapi melihat ketakutan di mata putrinya, dia tetap meletakkan senjatanya. Beberapa hari kemudian, Phil mengunjungi Danny T. Di mata pihak lain penuh keraguan. Sepertinya mengatakan, mengapa kamu masih hidup?